Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita melakukan DES di Akademi Fisik tahun anggaran 2023 dengan tim DES pengampu kegiatan masing-masing. Nah, di sini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu pastikan bahwa RAB atau rincian anggaran biaya hasil perbaikan setelah DES telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah disetujui oleh tim DES pengampu kegiatan masing-masing. Jadi maksudnya ketika kita melakukan DES itu kan ada catatan perbaikan oleh tim pengampu. Nah, catatan tersebut kita lakukan perbaikan di rincian anggaran biayanya. Kemudian kita kirimkan kembali hasil perbaikan tersebut kepada tim DES pengampu kegiatan tersebut. Kemudian sampai dengan tim pengampu kegiatan tersebut mengatakan bahwa rincian anggaran biaya yang telah kita ubah atau kita perbaiki itu telah sesuai. Nah, begitu ya teman-teman. Langkah kedua, yaitu kita meminta tim DES pengampu kegiatan tersebut membuka kunci di aplikasi Erenggar. Uh, itu maksudnya ketika hasil rincian anggaran biaya kita tadi sudah sesuai, maka kita minta tim pengampu untuk membuka kunci di aplikasi Erenggar sehingga kita dapat mengubah pagu anggaran sesuai dengan hasil rincian anggaran atau RAB sesuai dengan hasil perbaikan setelah DES. Nah, langkah ketiga yaitu menginput pagu sesuai hasil RAB atau rencana anggaran biaya setelah DES yang telah disetujui oleh tim pengampu DES kegiatan masing-masing. Jadi, langkahnya setelah disetujui dan dibuka kunci oleh tim DES-nya, maka kita langsung mengentri pagu tersebut di aplikasi Erenggar. Nah, langkah keempat adalah mengirimkan subfile hasil perbaikan DES yang telah disetujui oleh tim pengampu DES kegiatan masing-masing, yaitu seperti RAB atau rincian anggaran biaya, yang kedua TOR atau Term of Reference, dan data dukung lainnya ke link yang telah disediakan. Nah, itu ya teman-teman 4 langkah yang harus kita lakukan setelah kita melakukan DES DAK non fisik. Nah, di mana sih kita menginput perbaikan pagu yang telah dibuka kuncinya oleh tim DES? Nah, langkahnya kita buka aplikasi Erenggar kita terlebih dahulu seperti biasa di erenggar.kemkes.go.id. Nah, kita ambil di pojok kiri itu menu budgeting. Nah, di budgeting ini kita pilih menu non fisik, kemudian kita pilih menu penilaian RK. Waduh. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, kita ulangi kembali. Waduh. Nah teman-teman, caranya kita menginputnya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan jaringan, yaitu di menu budgeting, di menu non fisik, kemudian kita pilih penilaian RK. Baik, nanti kita tinggal pilih yang box Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota. Contoh kita klik input usulan. Nah ini ya teman-teman, nanti contohnya saya kasih contoh di kefarmasian dan BMHP. Nah, sebelumnya saya konfirmasi dulu teman-teman. Untuk ada yang tanda merah seperti ini, nilai menu RK harus sama dengan nilai menu pagu alokasi. Jadi kita harus memperbaiki pagunya harus sama dengan pagu alokasi. Nah, pagu alokasi yang sebelah sini, ini usulan awal, usulan RK. Jadi jika ada selisihnya, selisih tersebut harus dimasukkan kembali ke nilai RK agar nilai RK-nya sama dengan nilai pagu alokasi.
Ini belum diperbaiki ya teman-teman. Saya mau ngasih contoh bagi yang menu yang sudah menu yang telah terbuka. Contohnya ini cartridge TCM. Nah, ini pagu alokasinya 1,6, usulan awalnya 1,6, kemudian nilai RK-nya 1,6. Nah, ini sudah di lock. Kemudian ada catatannya usulan disetujui sesuai nilai RK. Berarti nilai RK-nya tidak ada bertambah ataupun berkurang dan telah disetujui oleh tim pengampunya. Nah, contoh bagi yang belum masih dikunci, itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini artinya masih dikunci ya teman-teman. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke tim pengampunya sampai tim pengampunya membuka kunci dan kita bisa melakukan edit data pagu. Nah, untuk yang bisa kita buka kuncinya, itu saya kasih contohnya. Contohnya kita lihat di sini ya teman-teman. Di menu pelatihan. Nah, di sini kalau sudah seperti ini artinya ini sudah dibuka kuncinya oleh tim pengampu desnya. Tinggal kita mengganti apakah pagunya itu berubah atau enggak. Contoh kalau berubah tinggal kita klik aja berapa berubahnya. Nah, nanti tinggal kita lakukan submit. Udah selesai. Nah, ini contohnya yang telah saya lakukan submit. Maka dia akan tabelnya akan berbeda, itu berubah menjadi kolomnya berubah menjadi warna hijau. Nah, jadi tahapannya seperti tadi ya teman-teman ada 1 sampai 4. Jadi pastikan dulu RAB kita telah sesuai dan oke oleh tim pengampu. Kemudian tim pengampu membuka kunci di aplikasi Erengga dan kemudian kita menginput pagunya sesuai dengan hasil perbaikan tersebut. Nah, nanti untuk link uploadnya di sini ya teman-teman, kita tinggal klik upload data dukung RK. Oke, tinggal kita pilih aja apakah itu DAK fisik ataupun provinsi maupun kabupaten. Ini ya teman-teman ya. Tinggal diisi aja datanya. Nah, seperti saya bilang tadi yang diupload adalah TOR dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada RAB dan RAB dalam bentuk Excel. Nah, jika untuk puskesmas itu sama saja ya. Sama saja contoh kita input. Nah, ini juga ada notisnya ya teman-teman. Nilai RK harus sama dengan pagu alokasi. Ada selisih-selisihnya. Nanti tinggal kita ubah contoh UKM esensial. Contoh kita ambil penerapan perbaikan gizi. Surveilan kesehatan gizi dan bayi. Kemudian kita klik view puskesmas. Nah, ini contohnya masih dikunci ya. Masih dikunci. Jadi ini jika dikunci, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengirimkan data dulu. Sehingga disetujui oleh tim DES, baru boleh kita lakukan perbaikan. Untuk upload data dukungnya juga sama ya. Nah, kita coba contoh lihat yang lain. Menunya, contohnya pendampingan shelter. Nah, ini juga masih dikunci. Coba kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang insentif.
Ini juga dikunci ya teman-teman ya. Baiklah, satu lagi yang perlu saya mau kasih tahu, nanti yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penginputan di sistem, itu yang perlu kita lihat adalah bahwa di sini ada catatan dari unitnya apakah yang akan kita perbaiki. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Contohnya RAB yang untuk pengadaan reagen step gula darah itu reagen terdiri dari 3 komponen adalah Stripe, Lancet, dan Alcohol Swab. Yang kedua, dokumen lainnya dilengkapi, kemudian laporan penggunaan strap gula darah dan stop of name per puskesmas tahun 2022, kemudian rencana distribusi, kemudian inventarisasi posbindu kit, kemudian laporan deteksi dini, seluruh dokumennya dilengkapi legalitasnya atau tanda tangan dan stempel. Yang ketiga, e-katalog dan spesifikasi dilampirkan. Kemudian usulan yang ada di RAB sesuai dengan pagu alokasi yang diterima. Jadi ada catatan. Jadi kita perlu memastikan kembali catatan tersebut apakah sudah sesuai. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa semangat untuk para pejuang DAK kabupaten, daerah se-Indonesia sampai dengan proses DAS ini dan sampai dengan menjadi RK. Semoga semuanya cepat selesai. Baik, jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.